Kalau ini jadi pengen tahu nih pendapat Pak Dede kalau kaitan dengan 98. Hmm. Jadi momentum di 98 waktu itu. Apakah itu juga kalau dari sisi Pak Dede juga bisa dianggap sebagai satu momentum juga untuk salah satu kebangkitan nasional gitu Hmm, atau bagaimana gitu menurut Pak Dede? saya mencoba objektif, Ya, mencoba ya, karena agak sulit saya untuk objektif. Loh nggak, ini jujur aja gitu loh. Agak sulit untuk objektif apa, mengomentari ya, berpendapat soal 98 karena sedikit banyak saya terlibat di sana gitu loh. Kalau dalam bahasa Orde Baru saya oknum waktu itu. Saya oknum. Di 98 saya salah satu oknumnya gitu loh. Jadi tapi semoga Tuhan membantu saya untuk bisa lebih objektif melihat itu. Saya tidak berani dan saya tidak mau, bukan tidak berani mengatakan bahwa tidak berani mau tapi takut. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa 98 adalah satu proses kebangkitan. Saya lebih melihat bahwa 98 itu sebagai sebuah proses yang menghantar pada kebangkitan. Jadi kebangkitan tadi yang kita bicarakan kan tidak muncul jatuh. Kalau kita bicara kesadaran itu kan tidak muncul. Nah, harusnya tadi ini gelombang. Jadi kalau saya selalu kemudian sering menganalogikan dengan alam gitu kan. Kalau kita lihat gelombang itu kan terus, gelombang laut ya, itu kan terus. Tapi kita akan lihat nanti pada gelombang puncak itu pada gelombang ketujuh biasanya gitu. Gelombang kecil 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 satu, gelombang terus gelombang ketiga akan besar gitu. Nah, saya berharap bahwa ini cuma salah satu gelombang saja untuk membawa kita pada kebangkitan nasional yang sesungguhnya gitu. Karena 98 adalah suka tidak suka memang lagi-lagi juga catatan sejarah yang tidak bisa hilang, tetap diinisiasi oleh kaum terpelajar yang namanya mahasiswa gitu. Jadi ya ini bukan fenomena di Indonesia kok, ini fenomena dunia kok. Bagaimana gerak kaum terpelajar itu selalu terpanggil untuk menginisiasi sebuah perubahan gitu ya. Jadi buat saya pribadi untuk 98 itu hanya sekedar embrio saja untuk lahirnya sebuah kebangkitan nasional yang sesungguhnya. Jadi mungkin dia hanya pemantik. Jadi kalau api kita bicara korek itu dia cuma pemantiknya saja untuk api kebangkitan itu. Tapi dia belum bisa dikatakan sebagai kebangkitan, tapi dia hanya menjadi pemantik dari kebangkitan. Karena kalau tadi saya mengatakan kebangkitan nasional dalam pengertian hari ini yang saya inginkan, yang saya harapkan, itu adalah kebangkitan rakyat. Jadi rakyatlah yang kemudian bergerak bangkit. Jadi bukan lagi bicara tentang gerakan mahasiswa, ini menjadi gerakan rakyat semesta. Atau gerakan semesta rakyat ya, semesta dan rakyat di dalam alam dan di dalamnya manusia gitu. Itu yang bergerak. Nah, itu kita akan mengatakan itu, baru kita bisa mengatakan itu sebagai satu kebangkitan nasional yang luar biasa. 98 baru embrio, kalau misalnya rakyat plus alam itulah baru kebangkitan nasional ya Pak Dewi, Iya, yang iya, besarnya iya. bersinergi. Iya. Jadi kalau tahun 1908 itu kan Budi Utomo, sorry kalau balik lagi ke sana. Nggak apa-apa. Kalau konteksnya kita masih ngobrolin soal itu. Setahu saya kan apa pergerakan atau bukan pergerakan, tapi mereka tuh kan lokal ya, Jawa dan Madura sentris gitu dibilangnya gitu. Iya. Tapi dibilangnya jadi nasional gitu. Gelombangnya itu prosesnya gimana? Jadi itu yang saya katakan tadi, semua semangatnya lokal, Ya, tapi orientasinya nasional. prosesnya gimana, bisa apa mereka skopnya bisa meluas gitu pergerakannya? Kan setahu saya 1935 itu bahkan Budi Utomo udah bubar ya, nggak sempat menghantar
pada H45 gitu ya. Kan saya bilang tadi, kalau kita bicara gerakan, maka kita harus melihat gerakan alam. Kan gelombang tadi, gelombang laut itu loh. Jadi gelombang satu sudah sampai di pantai, akan ada gelombang lagi, terus susul menyusul. Itu peristiwa alam. Jadi iya, jadi bukan, kalau kita melihat laut kan bukan satu gelombang tunggal sampai kemudian habis itu nggak ada gelombang lain. Terus nggak habis-habis gelombang itu. Nah itulah dinamika arus sejarah itu seperti itu. Jadi memang ini proses panjang gitu. Dari 08, 28, 45 terus 66 gitu kan. Apapun versinya. Tapi 66 kemudian 98 itu kan proses panjang. Nah, gitu. Dan berulang kali juga saya sampaikan bahwa mari peristiwa-peristiwa ini kita rangkai sebagai satu kesadaran untuk mematangkan kita sebagai sebuah bangsa itu. Semakin dewasa kita sebagai sebuah bangsa. Karena tadi ada alur gerak sejarah dari momentum satu momentum ke momentum berikutnya itu. Nah, itu harusnya membuat kita semakin dewasa sebagai sebuah bangsa, dan ya, dengan kedewasaan itu kan kita bisa lebih saling menghargai satu sama lain gitu. Lebih bisa menyempurnakan tata cara bertanah air, berbangsa, bernegara itu lebih semakin baik dari hari ke hari. Harusnya kan begitu. Bukan justru regres, bukan progres tapi regres, mundur. Gitu. Jadi perubahan yang terjadi bukan perubahan maju tapi perubahan mundur. Gitu. Nah ini kan jelas ada yang salah, ya kan? Dan nggak bisa kita membiarkan kesalahan terus menerus tanpa ada yang kemudian berusaha memperbaiki itu. Karena jeleknya kesalahan itu kan satu, ketika dia dibiarkan dia makin besar gitu loh, bukan tetap gitu, bisa kan segitu ya segitu aja, enggak, kesalahan exactly itu kesalahan. Jadi ketika kita membiarkan ini justru kita sedang beternak kesalahan jadinya gitu loh. Jadi semakin banyak dia, gitu. Semakin berat, semakin besar, dan semakin sulit, akan semakin sulit memperbaikinya karena semakin banyak kesalahan. Jadi mumpung sebelum ini jadi semakin nggak karu-karuan, makin bingung nanti kita memperbaikinya dari mana karena kesalahannya sudah semakin banyak. Ya hari ini gitu. Momentum kebangkitan nasional ini harusnya kemudian menjadi satu pengingat buat kita gitu ya, bukan sekedar merayakan pasang bendera dan lain sebagainya gitu, bukan, tapi kesadaran ini harusnya kemudian menyegarkan kita kembali, merefresh kita kembali gitu ya, untuk merespon keadaan hari ini dan tidak tinggal diam gitu, tidak membiarkan keadaan hari ini untuk ya, terjadi seperti itu dan tanpa ada upaya untuk menghentikan itu gitu. Memperbaiki ya, terutama bukan hanya sekedar menghentikan tapi memperbaiki gitu. Karena kalau tidak ya setiap tahun kita cuma hanya memperingati saja. Pasang bendera aja Pak. Ya, jadi kalau bahasa saya sederhananya begini. Ini seperti sebuah ritual ya, tetapi kehilangan nilai-nilai sakralitasnya. Jadi udah nggak sakral gitu. Ritual tapi tidak sakral, karena kita bisa bayangkan gitu. Tiap tahun bangkit tapi Judulnya bangkit. bangkit lagi. Loh, kalau bangkit beneran enggak? Cuman lewat aja gitu. Jadi kalau kita ngeliat TV itu cuman running text yang lewat dong. Oh, peringatan kebangkitan nasional kayak running text aja udah. Orang selintas baca sudah hilang. Bahkan Ganti. kita baru ingat ya Pak ya, oh iya gitu. Iya, gitu. Oh, gitu. Hari Pendidikan Nasional gitu. Oh iya, cuman jadi kayak running text saja. Sampai juga dengan proklamasi pun yang jadi running text. Yang kemudian lewat sekilas dan orang lupa. Lewat sekilas dan orang lupa. Ya, kan kalau sudah sampai pada tingkat itu ya jangan salahkan jika alam yang bergerak. Ya itu.
tahun selalu diulang-ulang, Iya. kebangkitan nasional jadinya mungkin jadi dianggap terlalu biasa ya, sehingga nilai-nilainya turun. Ya. Dan orang menganggap hal itu bukan cuma peringatan saja. Iya. Jadi tadi rutinitas, jadi ritual-ritual yang ya ritual gitu ya, dilakukan gitu ya, secara periodik ya, secara ini, tetapi sesungguhnya dia sudah tidak tahu lagi gitu, Esensinya. esensinya, hakikat itu apa gitu. Sorry tadi ada kata-kata yang alam, jangan salahkan kalau alam yang bergerak. Itu gimana tadi? Ya, artinya begini, ini kan kita nih manusia nih, ya kan, yang dibanding semua makhluk ciptaan Tuhan ini yang dikasih akal pikiran kan manusia, yang punya inisiatif, yang bergerak punya inisiatif. Binatang kan naluri, dia Iya. bergerak kayak musim kawin selesai dia cari makan, enggak keluar itu. Apalagi tumbuhan cuman berdiri begitu dia udah begitu aja. Tapi yang punya inisiatif, yang punya akal pikiran, kemudian dia bisa mengembangkan, itu kan manusia. Artinya, ketika proses yang kita bicarakan tadi itu, itu berdampak pada apa? Pada alam kerusakannya. Tadi contoh bagaimana orientasi ketika orang makin tinggi pendidikannya, bukan semakin dia memanusiakan dirinya, tapi kemudian dia justru merendahkan harkat martabat kemanusiaannya. Dengan cara apa? Dengan cara menghancurkan alam. Untuk apa? Atas nama apa? Atas nama profit, laba, untung, untuk menumpuk kekayaan dan sebagainya. Dia hancurkan alam. Dia nggak peduli itu. Apakah itu namanya illegal logging, illegal mining, dan ilegal yang lainnya, illegal drugging, illegal apalah. Terlalu banyak disebutkan yang banyak ilegalnya kan gitu. Semua dilakukan demi apa gitu. Demi kepentingan pemuasan nafsu diri. Dan dampaknya ke siapa? Ke alam kan? Alam. Alam jadi korban dari proses yang tadi, kesalahan tadi. Jadi kalau kita bicara kita harus menghentikan atau memperbaiki proses politik yang ada tadi, bukan hanya untuk kita manusia Indonesia yang ada, yang hidup, tetapi juga untuk alam yang juga hidup. Iya. Karena mereka juga hidup loh di Indonesia, ya kan? Ada binatangnya, ada tumbuhannya. Apakah mereka tidak punya tadi hak yang sama? Masa hak asasi manusia, hak asasi binatang mana, hak asasi tumbuhan mana? Fair dong harusnya. Kok cuma hak asasi manusia? Ya kan? Kan mereka punya hak. Nah, kalau mereka hak mereka tadi tidak kemudian kita yang menjaga sebagai yang berakal tadi, ya mereka juga bisa marah dong. Alam yang akan bertindak ya. Nah itu saya marah. Alam yang marah. Ya, jangan pikir mereka nggak punya itu. Kita aja yang tidak pandai membaca itu kadang-kala. Nah, mereka punya dan mereka tidak terima. Namun kita aja yang bego, yang tidak bisa membaca itu. Bahwa mereka nampaknya diam, bukan mereka kemudian membiarkan itu, nggak bisa. Ya mereka ciptaan Tuhan loh. Mereka diberi hak yang sama loh untuk hidup di muka bumi ini loh. Kalau kemudian kita hadir, manusia hadir, kemudian justru membunuh hak hidup mereka, ya pasti ada yang marah lah gitu. Ya siap-siap saja, makanya saya bilang tadi ya siap-siap saja. Ya, terima itu.